Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Tunikma. Saya peserta di LKP PKK Smart Kids tahun 2020. Di sini saya akan menampilkan video penjelasan pengenalan perangkat keras yang ada di komputer dan cara merakit komputer. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan perangkat-perangkat keras yang ada di komputer. Yang pertama ada motherboard, adalah papan sirkuit cetak utama di komputer yang berfungsi sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang di PC. Ini dia gambar dari motherboard. Beberapa bagian yang ada di dalam motherboard adalah yang pertama ada slot prosesor. Soket ini merupakan tempat di mana prosesor dipasang. Jenis soket menentukan prosesor apa yang bisa dipasang pada soket tersebut. Jadi, soket tertentu bisa dipasang pada prosesor tertentu saja. Yang kedua ada slot memori. Slot ini juga digunakan untuk memasang memori utama pada komputer. Jenis slot memori juga berbeda-beda, tergantung sistem yang digunakannya. Yang ketiga ada not bright, membatasi arus data di sekitar mainboard, prosesor, dan AGP juga mengatur kerja power management. Yang keempat ada sound bridge, mengatur kerja periperal semacam IDE controller, PCI, ROM BIOS, keyboard dan mouse, USB, LAN, modem, dan fungsi I/O lainnya. Kelima ada slot PCI Expert X16, merupakan slot khusus yang bisa dipasangi kartu VGA generasi terbaru. Yang keenam ada slot PCI Expert X1, merupakan slot untuk memasang periferal kartu atau card lainnya selain kartu VGA. Yang ketujuh ada slot AGP, merupakan slot khusus untuk memasang kartu VGA generasi sebelum adanya slot PCI Express. Kedelapan ada slot PCI, merupakan slot umum yang bisa digunakan untuk memasang kartu atau card dengan kecepatan di bawah slot AGP dan PCI Express. Yang kesembilan ada BIOS, Basic Input Output System, merupakan program kecil yang dimasukkan ke dalam IC room atau flash yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi dari sebuah motherboard. Yang ke-10 ada baterai CMOS, baterai khusus untuk memberikan daya pada BIOS. Yang ke-11 ada port SATA, merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru. Port SATA bisa digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Yang ke-12 ada port IDE, merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Yang ke-13 ada port floppy disk, digunakan untuk menghubungkan media removable atau data penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu disket atau floppy disk. Yang ke-14 ada port power, yaitu port untuk memberikan daya kepada sistem komputer. Yang ke-15 ada back panel, merupakan kumpulan port yang biasa digunakan di belakang casing atau wadah komputer PC. Selain motherboard, beberapa jenis perangkat keras yaitu memori. Memori adalah perangkat keras hardware yang berfungsi mengolah data dan instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang didapatnya. Memori juga berfungsi sebagai media penyimpanan data. Memori terbagi menjadi dua, yaitu ROM, Read Only Memory, dan RAM, Random Access Memory. Ini dia gambar dari memori RAM. Yang selanjutnya ada power supply, adalah bagian yang mengolah tegangan AC dari jala-jala listrik menjadi bagian tenaga DC dengan tegangan dan arus tertentu sesuai kebutuhan masing-masing pada komputer. Ini dia gambar dari power supply. Yang selanjutnya ada hard disk, adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Hard disk terdiri dari 3 bagian utama, yaitu piringan magnetik, splitter, bagian mekanis, serta head. Untuk membaca data, piringan tersebut digunakan untuk menyimpan data, sedangkan bagian mekanis bertugas memutar piringan tersebut.
Ini dia gambar dari hard disk. Yang selanjutnya ada prosesor. Prosesor yaitu sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi yang membentuk program komputer. Dengan kata lain, prosesor adalah otak dan proses pengendali kinerja komputer. Prosesor memiliki dua jenis, yaitu prosesor Intel dan prosesor AMD. Ini dia gambar dari prosesor. Yang selanjutnya, ini dia gambar dari jenis-jenis perangkat yang perlu kita ketahui. Yang kedua, saya akan memberikan video tutorial merakit komputer. Sebelum mulai merakit komputer, maka persiapkan dulu komponen-komponennya seperti casing, termasuk power supply, motherboard, prosesor, heatsink dan kipasnya, memori, kartu grafis, hard disk, CD-ROM atau DVD-ROM, monitor, speaker, keyboard, dan mouse. Persiapkan pula berbagai alat tangan seperti obeng, tang, dan pinset. Langkah untuk merakit PC adalah menyiapkan dan mengamati motherboard. Siapkan motherboardnya dan amati bagian-bagian dengan seksama. Setelah itu, buka pengunci soket prosesor. Ambil prosesor. Perhatikan prosesor mempunyai tanda pada salah satu sudutnya. Dalam hal ini biasanya ditandai dengan lekukan, lubang, atau anak panah. Cocokkan tanda tersebut dengan tanda yang ada pada soket prosesor. Jika melakukan hal ini di atas dengan tepat, maka prosesor akan dimasukkan ke soketnya dengan baik dan benar. Kunci kembali soket prosesor tersebut dengan cara menekan tuas ke bawah dan mengaitkan pada pengunci yang ada. Memasang heatsink dan kipas pendingin. Heatsink dan kipas biasanya sudah dirangkai menjadi satu, sehingga kita hanya tinggal memasangnya, dan untuk memasangnya sangatlah mudah. Sebelum memasang, perhatikan posisi kabel daya. Untuk kipas dengan lokasi konektor dayanya, cari jarak terpendek agar kabel tersebut tidak bersinggungan dengan kipas. Memasang memori. Untuk memasang memori, maka bukalah kunci slot memori pada kedua sisi. Pada motherboard, perhatikan bahwa setiap keping memori memiliki celah sisi di bawahnya. Cocokkan celah ini dengan slot memori. Jika memaksakan memori terpasang dengan arah yang salah, maka dapat merusak memori atau bahkan motherboardnya. Tekan keping memori pada kedua sisinya sehingga terdengar bunyi klik dan penguncinya akan menutup dengan sendirinya. Setelah itu, memasang motherboard. Siapkan sekrup-sekrup yang akan digunakan dan obeng. Kemudian pasang motherboard dengan benar dan dudukan yang tersedia. Kuatkan putar searah dengan jarum jam semua sekrup yang digunakan untuk motherboard tersebut dengan baik dan benar. Selanjutnya, menyiapkan hard disk. Memasang hard disk ke casing. Beberapa casing menggunakan sistem broket yang dapat dilepas untuk memudahkan dan memasang hard disk ke floppy drive. Pilih sekrup yang sesuai, jangan sampai terlalu besar ataupun terlalu panjang. Kemudian pasang sekrup tersebut pada dudukan hard disk yang baik dan benar. Menghubungkan hard disk ke motherboard. Perhatikan bahwa terdapat dua tipe kabel data IDE. Pemasangan kabel data ini tidak boleh terbalik. Pada salah satu sisi biasanya terdapat kabel yang warna merah yang menandakan pin nomor 1. Posisi ini juga ditandai di hard disk. Nomornya, posisi pin 1 pada hard disk kabel warna merah berada tepat di sebelah konektor daya warna merah pula. Memasang floppy drive. Memasang CD DVD drive.
Untuk memasang CD atau DVD drive, biasanya kita perlu memasang panel depan casing terlebih dahulu, atau tergantung juga jenis model casing yang digunakan. Membuka menutup drive yang ada pada depan panel. Pasanglah CD atau DVD drive dengan benar, kemudian tutup kembali panel depan jika menggunakan panel depan. Menghubungkan kabel konektor pada motherboard. Sekarang kita perlu menyambung kabel-kabel casing ke motherboard. Kabel ini terdiri dari switch, indikator hard disk, indikator daya, tombol reset, dan speaker, seperti tampak pada gambar berikut ini. Untuk casing yang menyediakan panel depan, misalnya Universal Serial Bus USB, maka kabel-kabelnya juga harus dihubungkan ke motherboard agar dapat berfungsi dengan normal. Menghubungkan kabel daya. Setelah semua terpasang, maka selanjutnya adalah menghubungkan kabel daya dan power supply ke motherboard, hard disk, FDD, dan CD-ROM. Untuk motherboard Pentium 4, biasanya paling tidak ada 2 konektor yang terpasang seperti gambar berikut. Kemudian sambungkan juga kabel-kabel daya ke hard disk, floppy, dan CD atau DVD. Menyiapkan komponen bagian luar. Jika komponen bagian dalam sudah beres, maka sekarang giliran komponen bagian luar, seperti monitor, keyboard, mouse, dan speaker. Untuk komponen-komponen ini, kita tinggal menyambungkan kabel-kabel saja pada terminal yang telah ditentukan, misalnya keyboard, mouse, speaker, dan lain-lain. Jangan lupa untuk kabel-kabel daya untuk bagian casing maupun monitor. Nah, PC sudah siap. Sekarang PC sudah benar-benar siap dan bisa di-on-kan ke power supply-nya. Kalau belum mau on, periksa kembali lagi pengkabelan daya sumber tegangan yang digunakan untuk mensuplai perangkat komputer tersebut. Demikianlah video tutorial yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.